Halo, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini tema tentang tanaman bonsai. Kali ini saya akan memberikan tutorial perawatan anting putri ya. Ini dia contohnya kalau misalkan kita udah harus melakukan perawatan berkala, yaitu ini pupuknya, asmokotnya atau dekastar itu sudah pecah atau sudah tipis, sudah beda bentuknya dari sebelumnya ya. Oke, kita langsung aja melakukan yang namanya pembongkaran dari polybagnya. Ini karena saya nggak punya lahan ground, jadi saya pakai polybag yang gede ya, ukuran berapa ya, 64 kalau nggak salah, 64 ya. Ini harus saya deketin dulu. Oke, ini saya angkat pelan-pelan, usahakan jangan sampai merusak akarnya ya. Saya utuhin akarnya, cuman saya ketok-ketok aja biar hilang pasir-pasir sisanya. Oke, kenapa saya nggak potong akarnya? Karena saya sedang mencangkok ya, jadi usahakan jangan melukai bagian bawah tanaman, yaitu akar dan bagian atasnya, agar cepat ya proses keluar akarnya. Ini kita ambil separuh medianya. Kenapa saya nggak ganti medianya? Itu karena saya lihat medianya masih bagus, belum seperti lumpur. Karena ini masih drainasenya masih bagus ya. Air juga bisa mengalir. Oke, seperti ini. Kita buat seperti gundukan di atasnya. Nah, ini talangnya ya, agar akarnya melingkar, jadi nggak masuk ke dalam, jadi nggak akar tunggang dia, memperbanyak akar serabutnya. Oke, ini dia asmokotnya. Saya pakai ini karena anting putri kebanyakan orang yang sudah ini tidak pecah seperti tadi, masih kuat, masih keras. Karena orang-orang yang cinta bonsai lainnya, khususnya anting putri, dia memakai asmokot atau dekastar ini sebagai pupuknya. Kemudian kita taburkan di sekelilingnya, sekeliling talang, secukupnya aja, karena tidak bagus juga terlalu banyak karena ini kimia ya. Dan kita isi media di atas talangnya supaya akar tidak langsung menyentuh pada plastik. Oke, ini dia akarnya, kita cuman menata aja akarnya, jadi kita tidak tidak memotong ya. Daunnya juga kita tidak potong, kalau kita biarin aja tetap ya, usahakan tidak memotongnya karena masih cangkok. Jadi kalau sudah tidak cangkok baru kita potong, dan memotongnya juga tidak boleh asal, karena kita tidak akan memotong akar-akar yang masih muda. Jadi kita potong itu akar yang sudah kelihatan besar ya, lebih besar daripada yang lain, jadi dia dominan sendiri. Itu yang kita potong, bukan akar yang masih kecil-kecil. Jadi tetap
kita tetap seleksi akar nanti ya. Jadi ketika proses cangkoknya sudah panen. Oke, ini kita isi lagi medianya. Oke, kita isi medianya. Oh iya, kalau misalkan ada yang nanya nih, itu medianya full menutup bagian akarnya atau tidak? Tidak harus ya, tapi kalau misalkan mau mengeluarkan kesan tua dari akar, itu kita bisa tidak menutup semua bagian akarnya, tapi kalau ingin menggemburkan lebih baik ditutup aja, karena si anting putri ini juga memerlukan cadangan air yang banyak, tapi atasnya harus kering gitu, jadi nggak yang becek-becek amat. Nah, ini kita tambahin sebelum nanti kita tumpuk lagi dengan medianya. Takarannya seberapa dan nggak ada takarannya, yang penting kita bisa feeling dengan kita match dengan tanamannya sendiri. Itu seberapanya kita yang tahu, jadi nggak ada aturan baku ya dalam dunia seni bonsai ini. Sama seperti mencangkok, itu buktinya saya lihat. Nah, itu dia, saya nggak ada takaran misalkan harus seberapa medianya untuk mencangkok, nggak ada. Jadi bebas aja, kita yang tahu tanaman kita yang tahu. Oke, kita zoom dulu. Ini ya, saya timbun dulu akarnya karena masih terlalu sedikit ya. Timbun. Nanti mungkin setelah dia kuat berdiri sendiri, baru kita agak kurangi medianya. Oke, ini dia keseluruhannya. Kita tidak potong ya, bagian atas maupun bagian bawahnya. Jadi pertumbuhan tetap kencang. Kita lihat nih, ini sudah usia 1 bulan lebih saya cangkok. Dan usahakan ini lembab selalu ya, medianya. Medianya saya pakai pasir malang dicampur dengan sekam. Kenapa campur sekam? Karena saya lumayan untuk kos pasir malang di Bali, lumayan harganya. Itu karung kecil itu bisa 15.000, kecil ya. Oke, ini dia keseluruhannya. Kita lihat ya, kita zoom untuk yang cangkok. Jadi kalau ada yang nanya gimana cara cangkok, tonton dulu vlog saya sebelumnya. Itu di sana udah ada caranya mencangkok, sama ya ficus ataupun yang lain, pola tetap sama. Lumayan ya akarnya, nggak terlalu banyak tapi udah mulai bermunculan. Itu belum dipanen dulu ya, jangan dulu, karena akarnya masih muda banget. Kita tunggu agak besaran sedikit. Oke, mungkin kalian bisa saya kasih lihat ya, sebelah sana, sebelah kanan, tinggal klik aja. Jangan lupa like, komen di bawah, dan juga subscribe ya. Oke, selanjutnya setelah kita memberi pupuk dan bisa ganti media juga, tapi saya tidak, kita bisa siram. Kita siram bagian bawahnya aja.
Terus ada yang nanya cangkoknya nggak usah disiram. Enggak, karena apa? Karena saya tidak melubangi plastik cangkoknya. Jadi apa namanya, sirkulasi airnya tetap di sana aja. Tuh. Jadi kalau yang cangkok yang dilubangin mesti harus disiram. Mungkin ini cocok cara cangkoknya untuk orang-orang yang sibuk. Oke, makasih.